Hai guys, saya Amelia Julianti. Saya Putri Sinaga. Kami dari kelas 5 TA. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai reksadana dan Obligasi. Oke, yang akan kita bahas pertama kali ialah reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah produk keuangan yang menghimpun dana baik perorangan ataupun masyarakat yang dititipkan ke perusahaan investasi yang dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan pasar uang. Oke, reksadana ada 4 tipe reksadana. Yang pertama ialah reksadana pasar uang atau money market fund yang berisi deposito, sertifikat Bank Indonesia, ataupun obligasi. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap yang berisi obligasi dan surat utang. Yang ketiga adalah reksadana saham yang berisi saham dan IHSG. Yang keempat atau yang terakhir adalah reksadana campuran yang berisi obligasi, saham, dan deposito. Reksadana ini diatur oleh undang-undang. Pengelolaan, penyimpanan, administrasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan reksadana dilindungi oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maka dari itu teman-teman, reksadana dan semua pihak terkait diawasi oleh OJK. Adapun undang-undang yang mengatur reksadana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Oke, yang selanjutnya kita bahas keuntungan reksadana pengelolaan secara profesional. Pertama, tidak ada batasan modal minimal atau minimalisasi risiko. Yang kedua, kemudahan pencairan likuiditas. Yang tiga, rata-rata lebih tinggi dari inflasi. Keempat, kemudahan investasi. Yang kelima, keleluasaan investasi. Lalu keringanan biaya dan keringanan pajak. Di balik keuntungan terdapat kerugian. Antara lain ialah risikonya berkurangnya nilai unit penyertaan. Lalu risiko likuiditas. Oke. Adapun nilai atau harga reksadana antara lain adalah UP atau unit penyertaan, merupakan bukti penyertaan dan kepemilikan investor atas sebagian dari portofolio efek yang dikelola MI. Oke, UP itu jumlah uang pemesanan atau 1 kurang selling free dibagi NAB per unit. NAB itu apa? Nilai aset bersih atau nilai total aset portofolio yang dikelola. Nilai NAB itu nilai pasar aset dikurang total kewajiban. NAB per UP adalah total NAB per jumlah UP yang beredar. Adapun jenis-jenis transaksi reksadana. Yang pertama, pembukaan rekening atau registration. Yang kedua, pembelian unit atau penyertaan atau UP, subscription. Yang ketiga, penjualan kembali UP. Yang keempat, pengalihan investasi. Jadi satu reksadana ke reksadana lain atau switching. Nah, selanjutnya kita beralih ke obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, pemerintah negara asing dan perusahaan asing, lalu dibeli oleh perorangan, masyarakat, dan perusahaan melalui perusahaan investasi, aplikasi pihak ketiga, dan orang lain. Lalu dana akan diberikan kepada penerbit obligasi. Si penerbit obligasi punya kewajiban untuk membayar bunganya melalui orang lain, perusahaan investasi, maupun aplikasi pihak ketiga kepada pembeli obligasi. Lalu, jika permintaan akan obligasi ini naik, maka harga obligasi akan naik. Jika permintaannya turun, maka harganya akan turun. Nah, pihak yang berhak menerbitkan obligasi ini siapa saja? Yaitu yang pertama, perusahaan pemerintah pusat atau daerah, pemerintah negara lain, dan yang terakhir, perusahaan asing. Alasan menerbitkan obligasi. Yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan obligasi atau pencetakan obligasi ini lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikannya dengan mengalihkan pemegang obligasi dengan menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Nah, kenapa sih kita harus membeli obligasi? Yaitu
Obligasi ini diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar utang. Nah, ada beberapa jenis nih obligasi. Yang pertama itu berdasarkan penerbitannya. Ada treasury bond, diterbitkan oleh pemerintah seperti oleh Kementerian Keuangan, oleh Bank Indonesia. Yang kedua itu corporate bond, diterbitkan oleh perusahaan. Nah, risikonya ini cukup tinggi apabila perusahaan mengalami risk default atau resiko gagal bayar. Selanjutnya ada municipal bond, diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada pledge bond yang diterbitkan oleh negara lain. Nah, yang kedua obligasi berdasarkan simpanan. Itu ada mortgage bond, diterbitkan dengan jaminan aset real. Yang kedua unsecured bond, diterbitkan tanpa jaminan aset real tertentu. Yang ketiga obligasi konversi, memberikan hak pemegang untuk mengkonversikan obligasi dengan saham perusahaan. Yang terakhir obligasi dengan warrant saham, obligasi punya hak untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan. Nah, ada nih jenis obligasi yang lainnya, yaitu obligasi tanpa kupon. Obligasi yang tidak memberikan kupon, pemegang akan mendapatkan keuntungan dari nilai selisih harga pasar dengan harga jualnya. Obligasi tingkat bunga mengambang yang terdiri atas putable bond, menerima pelunasan sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Dan yang kedua, junk bond, memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi. Obligasi jenis ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Baiklah, demikian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Bye.